Selamat datang kembali di channel River. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Beberapa kematian yang mereka catat sendiri kadang-kadang digambarkan oleh media sebagai buku harian kematian. Paling sering buku harian kematian ini disimpan oleh korban bunuh diri sebagai semacam perpisahan akhir yang suram. Tetapi tidak selalu, ada beberapa kasus di mana buku harian telah disimpan oleh para peneliti yang percaya bahwa dengan merekam informasi tentang kematian mereka memajukan penyebab sains dan bahkan mereka meramalkan kematiannya sendiri. Dan inilah beberapa kisah mengenai orang yang sengaja mencatat kematian mereka sendiri. (1897) Laudanum Diary. John Fawcett adalah seorang Inggris berusia 65 tahun yang tinggal di New York. Pada pagi hari tanggal 22 April 1897, dia duduk di samping kolam di sudut 180 Street and Clinton Avenue di Bronx dan mulai menulis dalam jurnal kecil. Dia bertekad untuk mendokumentasikan saat-saat terakhir dalam hidupnya. Kalimat pembukaannya berbunyi, "Saya baru saja menelan 1 on laudanum, dan segera setelah saya merasakan dampaknya melanda saya akan masuk ke air." Tidak jelas apa yang mendorong Fawcett untuk bunuh diri, atau mengapa ia memutuskan untuk mendokumentasikan pengalamannya itu. Tapi selama beberapa jam, ia terus mencatat pemikirannya. Pikirannya yang paling sering adalah bahwa ia gelisah, semua itu segera berakhir dan frustasi bahwa laudanum tidak berpengaruh lebih cepat. Akhirnya dia menulis kalimat terakhir, "Mati 24 jam setelah mengambil 1 ons laudanum." Obat itu pasti telah mendistorsi rasa waktunya, karena dalam kenyataannya, tidak mungkin selama itu sejak dia mengambil laudanum. Dia ditemukan tergeletak di kolam dengan jurnal di sakunya. Laudanum sendiri adalah ekstrak alkohol yang terbuat dari opium yang dibuat melalui metode tinktur. Yang selanjutnya adalah 1957, Diary Snakebite. Pada tanggal 25 September 1957, ular bom slang selatan Afrika kecil menggigit Dr. Carl Smith di jempol. Smith adalah kurator emeritus dari zoologi di Museum Sejarah Alam Chicago. Dia berusaha mengidentifikasi ular atas permintaan seorang kolega. Dan pada awalnya, Smith dan rekan-rekannya menganggap gigitan itu tidak perlu dikhawatirkan, karena itu adalah ular kecil tipe yang tidak diketahui berbahaya. Namun demikian, demi kepentingan sains, Smith mulai menuliskan gejala-gejalanya. Selama 15 jam berikutnya, Smith terus mencatat apa yang dialami, seperti perasaan mual yang kuat saat dia naik kereta pulang, dan diikuti oleh demam dan pendarahan dari gusi. Keesokan paginya, Smith tampaknya berpikir bahwa yang terburuk telah berlalu, dan dia memberitahu istrinya untuk menelepon museum dan memberitahu rekan-rekannya bahwa dia merasa cukup baik, tetapi telah memutuskan untuk menghabiskan hari di rumah. Dia mencatat catatan terakhirnya tentang kondisinya setelah jam 7 pagi, bahwa mulut dan hidungnya terus berdarah tetapi tidak berlebihan. Beberapa jam kemudian, dia pingsan dan dilarikan ke rumah sakit Ingalls Memorial, di mana disitulah tempat dia meninggal. (1950) Myasthenia Gravis Diary. Ketika Dr. Edward F. Higdon dari Missouri belajar pada tahun 1950 bahwa dia sekarat akibat myasthenia gravis, dia tahu tidak ada obatnya. Dia hanya bisa menunda hal yang tidak terelakkan, tetapi dia merasa adalah tugasnya untuk mencatat gejalanya setiap hari. Dengan harapan informasi itu dapat membantu para peneliti menemukan obatnya. Karena sulit baginya untuk menulis, dia menggunakan tape recorder untuk mempertahankan pikirannya. Seperti memperhatikan dengan cermat apa yang dia makan, tingkat energinya, dan seberapa banyak dia berkeringat, dan lain sebagainya. Seorang sekretarisnya mentranskripsikan laporan harian tersebut. Dan ternyata, dia hidup selama 8 tahun, jauh lebih lama dari yang dia perkirakan. Dan mati pada tahun 1958 pada usia 83 tahun. Untuk perlu diketahui, myasthenia gravis adalah melemahnya otot tubuh akibat gangguan pada saraf dan otot. Pada awalnya, penderita myasthenia gravis akan terasa cepat lelah setelah melakukan aktivitas fisik, tetapi keluhan akan baik setelah beristirahat.
1971, The Diane Arbus Suicide. The Diane Arbus Suicide Portfolio. Fotografer Diane Arbus mengakhiri hidupnya pada tanggal 26 Juli 1971 dengan overdosis pada barbiturat. Barbiturat adalah kelompok obat yang digunakan dalam pengobatan kejang, insomnia berat, atau seperti gangguan kecemasan. Dan kemudian dia memotong pergelangan tangannya. Mayatnya ditemukan 2 hari kemudian. Setelah desas-desus mulai menyebar menyatakan bahwa sebelum melakukan bunuh diri, dia telah menyiapkan kamera dan tripod dan memotret kematiannya sendiri. Subjek karya-karyanya yang disibukkan dengan tema-tema kegelapan, horor, dan hal-hal aneh mungkin mengilhami desas-desus tersebut. Memotret kematiannya sendiri hanya tampak seperti hal yang mungkin dia lakukan. Namun, polisi tidak pernah melaporkan menemukan foto bunuh diri, dan mereka yang paling dekat dengan Arbus telah secara konsisten membantah rumor tersebut. Namun demikian, rumor itu tetap ada, yang membuatnya layak disebut sebagai orang yang mencatat kematiannya sendiri. Dan desas-desus itu menjadi inspirasi bagi cerita pendek oleh penulis fiksi ilmiah Mark Laidlaw yang berjudul The Diane Arbus Suicide Portfolio. Itulah berapa orang mencatat kematiannya sendiri hingga beberapa kejadian sebelum dia meninggal. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video Hariware berikutnya. Bagaimana menurutmu ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap menantikan video selanjutnya dengan menekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.